Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa supaya setiap kita boleh terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan kita boleh terus mengalami kekayaan kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk boleh hidup memuliakan Tuhan, mengalami banyak sekali kekayaan kasih karunia Tuhan yang dinyatakan kepada kami. Tuhan, saat ini kami menyediakan waktu khusus, kami mau mendengarkan Tuhan berbicara. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian, tetapi juga kesanggupan untuk menghidupi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Samuel 6 ayat 16 sampai 23. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-16 saja. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan keseluruhan dan membaca keseluruhan dari bagian ini. Ayat 16 demikian firman Tuhan. Ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud, Michal putri Saul melongok dari jendela dan melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu Michal menghina Daud dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini menceritakan tentang sebuah peristiwa ketika tabut perjanjian masuk ke dalam benteng kota Daud. Michal yang adalah putri Saul melihat Daud itu menari-nari dan meloncat-loncat di hadapan Tuhan. Dengan apa yang dia saksikan itu, Michal memandang rendah Daud dan mengatakan bahwa Daud yang adalah Raja Israel mempermalukan dirinya karena menelanjangi diri. Ayat ini tentu saja tidak bermaksud mengatakan bahwa Daud telanjang secara harafiah. Sebab di dalam 1 Tawarik 15 ayat 27 dikatakan bahwa Daud memakai jubah lenan dan baju efod dari kain lenan. Lalu apakah yang dimaksud oleh Michal yang membuat Michal itu memandang rendah Daud? Ternyata Michal memandang rendah Daud karena Daud itu mengambil posisi para perempuan dan budak yang menyambut masuknya sang raja dan pasukannya. Dia menari-nari bahkan melompat-lompat padahal Daud itu adalah seorang raja yang seharusnya berjalan dengan wibawa dan disambut dengan tarian dan lompatan oleh rakyat biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang dimaksudkan Michal dengan menelanjangi diri bukanlah Daud membuka pakaian lenannya, tetapi Daud merendahkan diri dengan tidak memakai pakaian kerajaan dan berjalan untuk disambut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dengan seksama bagian firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan sebuah keunikan bahwa bagian firman Tuhan ini sedang menuju kepada Kristus. Hal itu adalah bagian ini memberikan gambaran tentang Kristus yang memposisikan dirinya bersama dengan orang-orang rendah dan kecil di pandangan manusia. Bapak Ibu Saudara, Daud dihina oleh Michal karena dia menganggap bahwa Daud itu adalah golongan keluarga kerajaan yang seharusnya tidak bergaul dengan para budak perempuan. Tetapi Daud menjawab bahwa dia mau dihormati dengan cara merendahkan dirinya di hadapan Tuhan sampai pada level budak. Bukankah ini juga yang dilakukan oleh Kristus untuk keselamatan kita? Bapak Ibu Saudara, Kristus memperhatikan orang-orang rendah dengan menyamakan dirinya dengan mereka. Kristus memperhatikan sengsara orang-orang rendah dengan dirinya sendiri yang rela merendahkan diri. Bahkan kata Paulus di dalam Filipi, Paulus berkata bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, demi keselamatan kita, Kristus rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini sudah berapa tahun perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan? Pertanyaannya adalah, hak apakah yang masih sulit untuk kita lepaskan demi kemuliaan Allah dapat dinyatakan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar untuk melepaskan hak-hak kita asal Kristus dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang bagaimana Kristus
merendahkan diri untuk menyelamatkan kami. Kristus sudah merendahkan dirimu serendah-rendahnya Tuhan, supaya kami manusia-manusia yang berdosa boleh diselamatkan. Tuhan tolong supaya di dalam perjalanan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan, kami boleh berjuang untuk melepaskan hak-hak kami, asal Kristus dimuliakan itu cukup. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang kami alami, kami boleh terus ingat bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.